Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tahun 2020, iklan seorang pria muda penuh gaya, jas rapi, mobil mewah, jam mahal, dan senyum penuh percaya diri sangat sering muncul di platform media sosial. Tapi siapa sangka, di balik kemewahan itu tersembunyi sebuah sistem yang menjerat ribuan orang ke jurang kehancuran. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Binomo, dari platform asing yang menjadikan kekayaan instan, menjadi fenomena sosial, hingga akhirnya runtuh karena keserakahan dan tipu daya. Namun, benarkah Binomo sudah mati? Mari kita bahas. Binomo bukan startup lokal. Ia adalah bagian dari gelombang binary option, sebuah metode trading instan yang lebih mirip dengan taruhan. Didirikan oleh perusahaan Dolphin Corp yang berbasis di Karibia, Binomo menawarkan sebuah premi sederhana. Tebak arah pergerakan harga, naik atau turun, dalam waktu singkat, biasanya 30 detik atau 1 menit. Kalau tebakanmu benar, kamu mendapatkan profit 70 hingga 90%. Tapi kalau salah, kamu kehilangan semua uangmu dalam sekali klik. Meskipun tampilannya seperti platform investasi, binary option tidak diakui sebagai instrumen keuangan resmi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, karena status hukumnya yang abu-abu dan servernya di luar negeri, platform ini bisa menembus batas regulasi dan melancarkan ekspansi besar-besaran. Sekitar tahun 2019-2020, Binomo mulai menyasar pasar Indonesia. Mereka menyadari satu hal, Indonesia punya jutaan anak muda yang haus kesuksesan, melek teknologi, dan suka bermain media sosial. Binomo lalu meluncurkan kampanye digital yang agresif, iklan-iklan YouTube dengan tampilan yang mewah, video tutorial mudahnya trading di TikTok, dan tentu saja kolaborasi dengan para influencer lokal. Yang ditawarkan bukan cuma aplikasi, tapi gaya hidup, kaya tanpa kerja keras, cukup klik uang mengalir. Dalam sekejap, Binomo menjadi bahan pembicaraan, menjadi tren, menjadi aspirasi. Dari sekian banyak promotor Binomo, satu nama menonjol lebih dari yang lain, Indra Kents. Ia muncul dengan pesona flamboyan, mobil sport, baju branded, dan kalimat ikonik, cuma orang miskin yang nggak bisa cuan dari Binomo. Lewat YouTube dan TikTok, Indra mengklaim meraih kekayaan besar hanya dari trading Binomo. Ia mengajak penontonnya ikut bergabung melalui link afiliasi, bahkan membuat grup Telegram eksklusif. Tapi di balik semua itu, ada skema yang lebih kompleks. Binomo punya sistem komisi untuk setiap pengguna baru yang direkrut. Semakin banyak orang yang trading dan kalah uangnya, semakin banyak untung yang didapat para afiliator. Dengan kata lain, mereka cuan dari kerugian orang lain. Model ini sangat mirip dengan skema Ponzi, tapi dengan topeng teknologi dan kemasan aplikasi. Tahun 2020 sampai 2021, popularitas Binomo meledak. Ribuan orang bergabung setiap bulan, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja yang baru saja di PHK akibat pandemi. Banyak dari mereka yang rela menggadaikan barang, menjual motor, bahkan berhutang, semua demi satu harapan, cuan dari Binomo. Namun realitas tak seindah iklannya. Sistem Binomo tidak transparan. Grafik bisa tiba-tiba melonjak tanpa sebab, sinyal sering delay, dan platformnya tidak diaudit secara resmi. Akhirnya, banyak yang kalah, beberapa korban bahkan bunuh diri karena tekanan hutang. Forum-forum mulai dipenuhi testimoni kelam, laporan ke polisi mulai berdatangan, narasi Binomo sebagai jalan pintas kekayaan mulai retak. Awal tahun 2022, kasus ini meledak ke permukaan. Barreskrim Mabes Polri menetapkan Indra Kents sebagai tersangka. Tuduhannya, penipuan, pelanggaran Undang-Undang ITE, hingga tindak pidana pencucian uang. Saat diusut, ditemukan fakta yang mencengangkan. Aset-aset mewah yang dipamerkan berasal dari uang komisi afiliasi dari korban. Dalam proses hukum,
Indra Kents dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, asetnya disita negara, termasuk rumah, mobil, dan barang branded. Sosok lain seperti Doni Salmanan, afiliator aplikasi serupa bernama Quotex, juga ikut dijerat hukum. Pemerintah pun bertindak. Bapepti menyatakan Binomo ilegal dan memblokir akses ke situs serta aplikasinya. Tapi, apakah ini akhir dari cerita? Sekarang, coba buka Google Play Store, cari Binomo. Kamu akan menemukan aplikasi bernama Binomo Pivot Investing. Dengan logo dan tampilan yang sangat mirip, namun pengembannya bukan lagi Dolphin Corp, melainkan akun bernama Dave Styler. Aplikasi ini menyajikan fitur edukasi, analisis tren, dan akun demo senilai $10.000. Tapi tak satu pun menyebut soal izin dari OJK atau Bapepti. Artinya, ini bukan aplikasi resmi, dan besar kemungkinan adalah reinkarnasi dari sistem yang sama dengan wajah yang baru. Masih banyak orang yang mengunduhnya, masih banyak ulasan positif, karena memang janji cepat kaya tidak pernah kehilangan peminat. Fenomena Binomo adalah cermin zaman kita, zaman di mana kekayaan jadi obsesi, dan jalan pintas jadi godaan. Binomo tidak hanya mengorbankan uang, tapi juga kepercayaan, masa depan, bahkan mengorbankan nyawa. Dan meski aplikasinya diblokir, sistemnya masih terus hidup, berganti nama, berganti wajah, tapi niatnya tetap sama. Jika kita tidak belajar dari cerita ini, maka akan selalu ada korban baru, selalu ada Indra Kents baru, dan selalu ada Binomo berikutnya. Demikian dari saya. Jika kamu menyukai konten ini, bantu dengan like, komen, dan subscribe. Sebarkan agar semakin banyak yang sadar dan tidak tertipu aplikasi sejenis ini.